Oke, di awal video ini gue mau tanya, tujuan kalian itu buat belajar bahasa Jepang itu apa? Biar gue bisa menjelaskan video ini dengan maksimal. Jadi, di sini gue mau disclaimer dulu. Kalau lu cuma buat travel wisata ke Jepang, mendingan pakai ChatGPT atau enggak AI. Itu jalan yang paling cepat, jangan mempersulit diri kalian itu sendiri. Kalau lu mau kerja, tujuannya cari duit dan magang ke Jepang, itu lebih baik kalian itu pakai metode tradisional, ikut tempat kursus dan juga LPK. Karena di situ persyaratan kalian itu cuma buat JLPT dan JLPT dan juga JFT doang kan. Jadi terpaksa buat lolos sertifikat. Jadi misalnya seakan-akan kalau di rekening kalian itu tiba-tiba ada 1 triliun, apakah kalian benar-benar yakin buat tetap buat mempelajari bahasa Jepang ini tanpa terikat dengan uang tersebut? Jadi masalahnya tujuan itu di pikiran kalian. Kalau kalian ini benar-benar serius pengen belajar bahasa Jepang, akuisisi bahasa Jepang itu, metode immersion kita ini adalah jawabannya. Karena nggak cuma kita ini bisa dapat menguasai bahasa Jepang itu, kita terjun langsung memahami konten dari native Jepang itu sendiri, sehingga kita bisa mengetahui seluk-beluk dari sisi pikiran orang Jepang itu seperti apa, budayanya seperti apa, secara direct sudut pandang langsung dari native itu sendiri. Karena kita ini mengonsumsi konten native itu setiap harinya untuk mendalami menguasai bahasa Jepang itu sendiri. Dan bukan metode tradisional, kita bukan tempat kursus, kita bukan LPK, dan kita nggak pakai textbook Minao no Nihongo dan lain sebagainya. Buat pengikut channel ini, mungkin yang dari sebelumnya, kali ini tuh tanya-tanyain, gimana sih nonton video ini, urutannya dari mana, pada bingung kan di sana. Dan satu video ini udah cukup, anggaplah video ini sebagai peta buat kalian ini mulai immersion. Gue bakal jelasin semua ini dan video apa yang perlu kalian nonton setiap tahapannya itu. Oke, kita bagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pemanasan, tahapan starter, tahapan normalisasi, dan juga tahapan kompeten. Oke, tahapan pemanasan ini kalian cuma butuh 1 bulan aja. Pastikan kamu ini sudah menguasai kana, hiragana, katakana. Itu udah pasti banget ya. Dan sesudah itu, kalian download Anki dari Windows, Android Play Store, dan iOS App Store. Itu sudah ada linknya di Discord server kita. Tinggal klik aja dan kalian bisa langsung download. Import decknya tersebut ada di Discord server kita. Mengenai deck 1,5K itu ada 3 pilihan, dan ketiga-tiganya itu kalian pilih salah satu aja. Salah satu aja, jangan semuanya. Kebanyakan orang ini banyak yang salah pilih import semua tiga-tiganya itu. Itu justru jauh mempersulit kalian kebanyakan review Anki. Jadi pilih salah satu dari sana dan jalankan Anki reviewnya setiap hari. Dan cara setting deck Ankinya tersebut sudah ada di video di samping ini, dari trik hafal 1000 kosakata dan lain sebagainya dalam 1 bulan. Itu sudah dijelaskan cara setting decknya tersebut. Dan ingat, balik lagi di sana, target 1000 kosakata dalam 1 bulan dengan settingannya 35 new card per day. 35 kartu baru kalikan 30 hari, jadinya berapa? 1000-an lebih kan ada di sana. Ya udah, review aja tiap hari. Setelah 1 minggu kita lihat statistik ya. Statistiknya kalau agak kurang, kalian itu bisa set FSRS ini ke 0,90. Dan sesuai dengan video tersebut dijelaskan kalau di bawah 75% retentionnya, kurangin new card per day. Dan yang keempat, selama 1 bulan pertama kita bakal kerja 1000 learning card tersebut di Ankinya itu ya, sambil kita membaca tadoku.org. Tadoku.org ini merupakan website yang berisi tentang buku cerita atau buku yang mudah kalian pahami. Dan di sini kita balik lagi menekankan baca comprehension dalam dokai tersebut. Selesaikan 1 hari 1 buku. Itu ada list dari yang paling mudah, buku yang paling gampang, dan juga sampai yang paling susah. Untuk tahapan pemanasan ini, itu masih tergolong gampang ya buku tersebut. Ngerti nggak ngerti, coba kalian baca aja dan coba searching di Google. Linknya ada di Discord server kita. Dan setiap hari juga kau bisa konsumsi konten bahasa Jepang, yaitu yang baru-baru ini YouTube channel Comprehensible Japanese. Itu gunakan sebagai passive listening juga. Ada contohnya dari Iroiro no Nihongo. Itu ada YouTube channelnya, dan juga Comprehensible Japanese, dan juga kumpulan Easy Japanese Channel. Dari kumpulan Easy Japanese Channel ini yang gue rekomendasikan itu yaitu SpongeBob, Masha and the Bear, dan Smurf. Itu ketiga-tiga aja ini sudah didubbing dalam bahasa Jepang, dan nontonnya itu bikin gue ini flashback gitu. Oh, dalam puluhan tahun yang lalu gue nonton begini, jadi kan nonton ulang itu kayak nostalgia aja kayak gitu loh. Enak nontonnya. Itu ketiga yang gue rekomendasikan, ada di Discord server kita. Dan selanjutnya yang keenam ini nonton anime dengan subtitle bahasa Jepang, yaitu dengan Animelon. Website tersebut nggak isi semua anime sih, nggak lengkap gitu, cuma ya ini bisa membantu kalian ini di tahapan pemanasan ini. Dan kurang lebih kalian ini cuma butuh 1 bulan doang buat tahapan pemanasan ini, dan kalian ini sudah mendapatkan kosakata pakai kartu Anki deck tersebut sampai tahapan N3. Di sana udah dapat semua decknya itu sampai N3 loh, 1500 kosakata kurang lebih di sana. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Tahapan starter ini cuma butuh kurang lebih 3-6 bulan. Tergantung seberapa kalian itu cepat ya. Syaratnya di sini, learning Anki kartu itu minimal udah 750 kartu. Yang sebelumnya itu kalian lihat statistiknya, learning itu kalian udah berapa learningnya? Udah 750, kalian bisa masuk ke tahapan starter ini. Lanjutkan semua deck 1,5K di tahapan pemanasan tersebut yang tadi sebelumnya, sampai semuanya itu jadi mature 1,5K nya semua, 1500 nya. Setelah itu
bebas kalian lanjutkan selama 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu kalian terserah mau remove deck itu atau enggak, terserah kalian pengen lanjutin atau enggak. Pokoknya setelah mature semuanya, lanjutkan 1 bulan dulu. Setelah itu kalian putuskan sendiri, tentukan sendiri. Dan yang kedua, di tahapan starter ini kita bakal setup sentence mining buat anime, YouTube, dan J-drama, Japanese drama kayak gitu. Dan semua itu cara setupnya ada di Android, video di samping ini. Dan juga untuk PC, laptop, Windows itu ada link Odyssey di deskripsinya. Kalian tinggal klik dan kalian nonton yang ada di Odyssey-nya tersebut ya. Video Odyssey ini sama kayak YouTube, cuma karena YouTube ini nggak mengizinkan gue cara sharing sentence mining anime tersebut di YouTube ini gitu loh. Dan rekomendasi anime light novel untuk tahapan starter ini, untuk tahapan ini kita bisa fokus ke website jpdb.io dan fokuskan ke difficulty yang ada di bawah 50%. Contohnya di anime yang samping ini ada Karakejouzu no Takagi-san. Itu kalian bisa lihat average difficulty-nya kan di bawah 50%. Contoh anime yang seperti itu aja, di bawah 50% ya difficulty-nya. Dan fokuskan ke utama ke genre dari SOL, slice of life, untuk pemahaman konteks sehari-hari ya. Dan sudah itu keempat ini poinnya kita passive listening. Passive listening ini penjelasan videonya sudah ada di video samping ini. Itu ada penjelasan lagi lengkapnya di dalamnya itu mengenai podcast audio dari native Jepang. Itu udah ada rekomendasi podcast-podcast yang bagus banget buat kalian. Dan juga kumpulan dari condensed audio ada linknya di Discord server kita. Nah, yang selanjutnya nomor kelima ini buat sub akun YouTube khusus untuk YouTube Jepang. Jadi algoritma YouTube ini bakal merekomendasikan semua video native orang Jepang kepada kalian di akun sub kalian, di akun cadangan kalian kayak gitu. Khusus kalian buat akun khusus YouTube itu sendiri, biar YouTube itu merekomendasikan konten-konten native orang Jepang. Penjelasannya sudah ada di video samping ini. Dan selanjutnya nomor ke-6, coba baca light novel berdasarkan video penjelasan di samping ini. Sudah gue jelaskan kalau perlu kalian sentence mining gitu. Referensikan dari novel difficulty listnya jpdb.io. Baik lagi semua itu average difficulty-nya di bawah 50% ya. Dan yang ketujuh, sentence mining dari manga. Jika kalian tertarik, penjelasan videonya itu ada di samping ini. Ini opsional ya, karena nggak semua orang ini suka baca manga gitu. Gue pribadi ini jarang banget sih baca manga. Tapi terserah kalian, itu kalian bisa gunakan sebagai bahan untuk immersion ini. Dan yang terakhir, catatan buat kalian untuk tahapan starter ini, sebisa mungkin import kamus monolingual, terutama dari Sanseido. Itu kamus monolingual yang gampang banget dipahami. Apa itu kamus monolingual? Itu kamus besar bahasa Jepang sama kayak KBBI, tapi dijelaskan semua bahasa Jepang. Untuk bahasa Jepang kosakatanya dijelaskan dengan bahasa Jepang itu sendiri. Untuk tips trik ya buat kalian ini masih starter, masih mungkin kesulitan dalam bacanya, itu ada videonya itu ada di samping ini, penjelasan bagaimana cara menghafal kosakata itu dengan mudah menggunakan ChatGPT. Itu sudah dijelaskan di sana. Dan tahapan normalisasi ini butuh waktu kurang lebih 6-12 bulan aja, tergantung seberapa cepat kalian ya. Baik lagi di sana poinnya, syaratnya ini kalian ini sudah memahami konteks penggunaan kata-kata slice of life sehari-hari. Kita ini bakal transisi full dalam monolingual. Semua kamus bilingual, terutama JMD, J10dex, semua yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kita hapus, kita remove, kita delete. Kita berusaha normalisasi, membiasakan diri dalam bahasa Jepang. Pahamilah bahasa Jepang itu sendiri dalam bahasa Jepang itu secara langsung. Jangan pakai translatean, jangan pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Dan rekomendasi kamusnya ya baik lagi di samping ini, sudah buat tulis semua. Dan perbanyak waktu membaca, terutama baca light novel dan sentence mining ini yang akan ngeboost level pemahaman kalian. Terutama buat kalian ini yang pengen target JLPT, ini jauh lebih bermanfaat kalau kalian ini sering ngebaca light novel. Itu udah merupakan jalan tol banget, jalan tol yang paling cepat. Kalau perlu ya tambahin sentence mining itu light novel tersebut. Dan yang ketiga, konsumsi konten hanya dari native Jepang. Untuk native Jepang, kalau perlu sentence mining lagi juga dari video native tersebut. Kuncinya dari konten native untuk native gitu loh, bukan dari kayak Yu Nihongo, itu dari native buat orang asing gitu loh, bukan buat native Jepang gitu. Target mereka itu buat orang asing gitu loh. Jadi ada kemungkinan itu dipakai Yasashi Nihongo, sehingga bahasanya itu bukan bahasa Jepang yang semestinya, sehingga bahasanya itu jadi aneh gitu, kayak sengaja digampangin. Jadi mau sampai kapanpun kemampuan kalian itu nggak bakal terupdate kalau dengerin konten yang seperti itu terus. Kemampuan bahasa Jepang itu kalian itu bakal stagnan jadinya. Dan yang kelima, balik lagi terakhir, ya udah sentence mining di atas average difficulty 50%. Dan yang terakhir, tahapan keempat, tahapan kompeten ini seumur hidup jatuhnya. Di tahapan ini terus-menerus memperluas kosakata sampai penggunaan kata-kata yang khusus di bidang-bidang tertentu dalam bahasa Jepang itu kalian pelajari semuanya. Kalian immerse, kalian sentence mining semuanya, jadikan kartu angki. Kalian fokus untuk memperdalam kemampuan kalian dan merupakan suatu hal yang wajar. Misalnya kalau ada kosakata, istilah-istilah baru yang masih banyak lagi yang belum kalian ketahui. Karena sekalipun seorang native Jepang yang lahir di Jepang masih mempunyai kemahirannya itu di area masing-masing gitu loh. Jadi nggak semua itu mereka kuasain, seorang native pun sekalipun. Oleh karena itu pentingnya terus input
konsumsi bahasa Jepang itu seharinya. Kuncinya cuma satu, konsisten immerse tiap hari. Balik lagi ya ke disclaimer kita, ke masalah hati dan pikiran kalian itu. Tujuannya ke bahasa Jepang itu sendiri kita fokus ya, bukan buat duit ataupun buat pemandangannya doang kayak gitu. Karena banyak banget yang konyol tanya, oh gimana caranya belajar bahasa Jepang tapi gue cuma nikmatin alamnya Jepang doang. Aneh kan? Tapi dia benci orang Jepang, benci budaya Jepang, cuma mau suka alamnya doang. Nggak ada masuk akal pengen belajar bahasa Jepang kayak gitu. Ini khusus kita buat yang serius, hati pikiran kita buat memahami budaya orang Jepang itu sendiri. Buat yang masih kurang yakin dengan metodologi immersion ini, silahkan kita nonton video klip dari video yang sebelumnya. Kita ini menggunakan metode immersion sesuai dengan naluri manusia, di mana kita melihat setiap hari, mendengar setiap hari, baca setiap hari. Lama-lama itu pasti bisa sendiri, tergantung niat kalian. Di sini ada yang namanya snowball effect dari sebuah kosakata, permainan kata dari sebuah bahasa, di mana kalian start something small dari kata-kata kosakata kalian yang sederhana, yang simple-simple, di mana kalian terus bakal kumpulin kosakata, bakal belajar 1000 kosakata di awal yang pertama. Lama-lama get bigger dan something, dia bakal progress terus berjalan dan sampai ukuran tertentu di mana itu bakal kalian bakal bisa ngomong bahasa Jepang. Semua bahasa itu cuma permainan kata-kata aja, nggak ada lagi yang lain di sana. Kita itu cuma belajar kosakata sebanyak mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Itu aja sebenarnya simpelnya. Kalau mengenai motivasi, jujur aja kalian nggak bisa andalin motivasi dalam belajar bahasa Jepang. Totally. Kalian lakukan atau enggak, udah di sana kalian harus ambil action atau enggak sama sekali kalian nggak bakal improve. Di sana titik poin di sana. Bahasa itu kalian harus pakai setiap hari, kalau nggak kalian bakal lupa setiap harinya di sini. Dan kalian kalau mau bukti lagi seberapa ampuhnya metode immersion versus kursus-kursus bahasa Jepang yang nggak jelas kayak begitu, tempat LPK dan sebagainya, kalian bisa nonton video di samping ini. Itu ada research, penelitian, dibuktiin secara proof. Terbukti kalau immersion ini mampu meningkatkan kemampuan seseorang jauh lebih baik dibanding tempat kursus. Karena ini menggunakan naluri manusia dalam belajar bahasa. Terserah kalian mau percaya atau enggak di sini, gitu. Ya, jadi gue terus terang aja to the point di sini. Caranya sama aja seperti itu. Cara kalian belajar bahasa seperti kalian belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa ibu kalian kayak gitu. Kalau kalian masih kurang percaya lagi, udah nonton video tersebut. Di sini kita punya banyak evidence ya. Udah banyak banget dari sebelumnya. Cuma karena ini di Indonesia nggak kenal aja, nggak rame. Itu di luar sana sebenarnya metode immersion ini udah hype kemana-mana. Cuma di Indonesia aja entah kenapa nggak ada yang menggunakan metode ini, masih sedikit. Kalau kalian butuh evidence, itu ada di Discord server kita yang namanya Bang Softy ya. Ini maaf ya, mungkin kalau gua ambil quote salah satunya di sana. Dia itu proof kalau bisa N3 dalam 3 bulan. Semua ini udah di backup, udah ada evidence dan juga bukti researchnya dari Dr. Stephen Krashen. Kalian juga lihat tentang Dr. Stephen Krashen itu seperti apa. Ya, dari semua itu kita manfaatin lagi naluri manusia ini, kemampuan yang sudah kalian kubur selama bertahun-tahun, berpuluhan tahun untuk mengakuisisi bahasa Jepang itu sendiri, layaknya seorang native itu sendiri. Ya, konsumsi bahasa Jepang itu langsung. Karena kebanyakan orang pengen belajar bahasa tapi nggak mau spend time untuk immerse konsumsi bahasa Jepang itu sendiri. Bagaimana kalian itu bisa? Di sana poinnya. Dan semua ini gue sediakan free, sukarela buat kalian, gitu loh. Ya, komunitas Discord kita terbuka tanpa biaya, gratis bagi siapapun yang serius belajar bahasa Jepang. Dan jangan lupa disclaimer-nya di awal, semua ini sukarela buat kalian yang pengen ngebantu gua atau support, silakan aja. Traktir segelas kopi udah lebih dari cukup daripada itu. Dan kalau pengen mendapatkan benefit yang ekstra atau lebih, kalian bisa join, klik tombol yang di bawah sini, join atau enggak gabung. Itu kalian bisa dapat membership, dan juga ntar akhirnya kalian itu bisa mendapatkan konten-konten ekstra yang bakal gue buat ke depannya di channel ini. Dan ya, balik lagi semua, kita ini bergerak secara indie, independen. Sejauh ini nggak ada sponsor yang masuk, semua jamnya ini gue curahkan ya. Semua secara cuma-cuma untuk memperluas metodologi immersion ini di Indonesia. Butuh bantuan, diskusi, atau konsultasi, silahkan join server Discord kita, linknya ada di deskripsi.